Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idham dari Karanggayam, Serengat, Blitar, dari keluarga Majelis Taklim Sabilut Taubah. Dan ini samping saya, kiri saya ini adalah rekan saya Muhammad Ilham Burhanuddin, atau rekan saya yang biasa dipanggil Jibor, yang biasa membantu mengatur jadwal saya. 30 itu atau tanggal 31 itu ada yang gini, seolah-olah kayak kita itu nggak punya jamaah, ini acara haul kiai besar setiap, dan saya tidak pernah meremehkan itu haul kiai besar atau tidak, saya nggak pernah meremehkan sama sekali, dan saya tidak pernah berargumen itu punya jamaah atau tidak, enggak. Tapi saya kasihan karena foto saya yang di pamflet dan tanpa seizin saya, akhirnya banyak jamaah yang kecewa. Lah itu kan yang kelihatan cuma yang masalah bawa roti tar, bukan itu saja, tapi mungkin yang lain yang pengen lihat, pengen mendengarkan, pengen apa, kita kan nggak tahu yang lain. Makanya rame di TikTok seperti itu. Artinya kekecewaan saya itu mengerucut kenapa foto saya tetap ditampilkan. Kita belum ngedilkan jadwal. Iya, belum ngedilkan jadwal, kok di foto, kok di pamflet ada fotonya. Kok di pamflet ada foto saya. Ya gitu loh. Saya itu kasihan dengan jamaahnya yang datang, bukan jamaah yang murni jamaah situ, bukan murni jamaah haul, tidak. Jamaah kita itu loh. Muhibin kita yang mungkin dari Surabaya atau Sidoarjo atau mana itu loh. Itu loh yang kasihan itu. Kan karakternya jamaah ST itu biasanya nunggu mulai jam 2, jam berapa, atau kalau acaranya sore nunggu sampai ke pagi. Lah yang kasihan itu. Bahkan tadi kemarin waktu kan malamnya kita di Ngawi, yang di Ngawi itu sampai nunggu tunanetra hafal Al-Quran, nunggu mulai sore, nanti ingin ketemu Gus Idham, ingin apa. Nah itu kan yang kelihatan, yang nggak kelihatan maksudnya yang nggak terekspos itu kan banyak, selain dari roti itu. Kalau saya udah kemarin terus ada WA gini, kalau itu besok mau kesana nganter roti gini, lo nggak usah diantar rotinya. Artinya kalau memang benar-benar belum deal penjadwalan, agar orang-orang itu tidak kecewa, agar orang-orang itu tidak merasa dibohongi, ya jangan dinaikkan foto saya. Intinya gitu ya. Ya bener ya Pak Imam itu. Intinya gitu. Terus ada tambahan lagi, Saudara Jibor? Sudah jelas ya. Artinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini untuk pembelajaran untuk diri saya sendiri dan untuk yang lain. Dan saya mohon maaf Bapak berbicara bahwasanya Bunyai mengarahkan ke rumah sakit. Ya nggak tahu itu kok Bunyai mengarahkan ke rumah sakit, ya nggak tahu saya nggak tahu. Dan saya ya memang nggak bisa nemui karena memang benar-benar badan saya nggak kuat. Dan saya nggak siap menerima siapapun pada waktu itu, memang benar-benar nggak siap. Termasuk keluarga saya sendiri nggak siap saya. Karena benar-benar saya memang sakit, nggak gaya-gayanan gitu loh. Saya nggak cuma tidur istirahat biasa, saya sakit itu. Bahkan diupload sama pihak sana, kayaknya diupload itu. Saya dituntun yadi loh. Ke kamar mandi saja kita dituntun kita. Lah kalau dipaksakan jagongi dayoh, terus ngomong nih jadwal, mungkin jenengan iso bayang nih lah. Wong loro ngono terus baru ngomong nih jadwal, kayak apa otak kita itu. Bukan kok saya nggak menghargai panjenengan itu orang besar, ya saya mohon maaf, saya memang nggak tahu kalau panjenengan itu orang sebesar itu, orang seagung itu, saya nggak tahu. Ya saya mohon maaf, kita itu cuma seperti ini, kita orang biasa, dan saya bukan dai yang populer seperti apa yang panjenengan katakan. Intinya kenapa kok saya malam Selasa kemarin bilang seperti itu, karena saya kecewa kita belum deal, belum menjadwalkan kok seperti itu foto saya dinaikkan gitu. Itu yang membuat kita kecewa seperti itu. Dan bukan masalah membohongi jamaah haul, tidak, tapi yang kecewa itu jamaah-jamaah yang ingin mengikuti saya, ingin mengikuti kita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin untuk para jamaah, untuk keluarga pondok pesantren yang bersangkutan, untuk bapak pengasuh, saya mohon maaf. Semoga kejadian ini membawa hikmah yang sangat luar biasa. Saya mohon maaf. Jok ngapura Ham. Ya, Gus.
Saya juga mohon maaf kepada Bu Nyai dan Pak Yai yang kiranya saya menyakiti hati panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Ya mungkin ini bisa untuk pembelajaran yang lain. Saya minta tolong ketika belum ada deal-dealan jadwal, jangan terburu-buru bikin pamflet atau terburu-buru bikin video, karena mengingat jamaah ST memang luar biasa. Seperti itu, maksudnya luar biasa, saya tidak merasa jamaah kita itu banyak, itu ya umatnya Rasulullah. Saya nggak tahu, pokoknya saya kalau sehat dia datang gitu saja. Saya cuma kasihan sama teman-teman gitu loh, kasihan sama teman-teman. Makanya kadang ketika saya sakit pun, kadang kalau sudah memang terjadwal, saya berusaha untuk datang walaupun kadang di tangan saya masih ada infus, ada jarum infusnya. Jadi saya mohon maaf untuk keluarga Lamongan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan masalah roti tidak usah terlalu diperpanjang, dan masalah Fatihah pun ya tidak usah difatihai kalau memang saya sehat seperti ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Itu saja. Maaf, mungkin ada yang belum disampaikan apa ya? Mas Beb? Sudah ya? Sudah jelas nggih? Nggih, saya itu dari saya. Mohon maaf sebesarnya. Malam hari ini sekitar jam 3 kurang 5 menit. Saya mau menyampaikan sedikit klarifikasi, karena tadi sepulang saya ngaji dari Tulungagung, tadi saya itu melihat di TikTok bahwasanya ada klarifikasi dan ada kekecewaan dari teman-teman panitia Lamongan yang saya katakan kemarin pada malam Selasa kemarin. Jadi pada malam Selasa kemarin saya mengatakan jangan sampai ini. Kula nyuwun tulung, aja sampai kaya Lamongan dipingi. Kula ya ora ngrasa sowan disowani, Jiber ya ora ngrasa di ngekeki jadwal apa piye, moro-moro enten foto kula, gitu. Akhirnya nek jamaah sing ngapunten nyuwun sewu saking demene kali kula ge roti tar iki lho. Aku ndelok. Jadi pada malam Selasa kemarin saya berbicara seperti itu tadi, seperti yang diputar oleh saudara Ilham tadi, itu di TikTok juga ada. Jangan sampai seperti Lamongan kemarin. Saya tidak merasa disowani, dan Ilham Jiber juga tidak merasa memberi jadwal. Saya bilang seperti itu. Karena kemarin ada beberapa muhibin atau penggemar atau apa ya yang ingin jamaah lah. Saya mencontohkan dari beberapa yang bawa roti tar untuk saya. Itu hanya sebagian, yang lain itu banyak yang kecewa karena dikira saya itu memang benar-benar datang. Terus pada malam hari ini tadi sekitar jam 12 saya itu melihat, habis saya ngaji di Tulungagung malam ini di Kalidawir, saya itu lihat di TikTok ditunjukkan oleh anak-anak. Ini loh Gus, ada orang dari panitia dari panitia Lamongan ini klarifikasi. Artinya mereka itu nggak suka karena kenapa Gus kok bilang seperti itu. Nah ini saya mau klarifikasi. Bahkan kekecewaannya, kenapa kok Gus Ikdam bilang seperti itu, gini itu banyak lah. Karena saya memang merasa tidak diswani, dan saya memang tidak tahu kalau yang punya acara Lamongan kemarin itu adalah orang yang pernah datang. Beliau itu yang pernah datang ke rumah sakit waktu saya sakit itu. Jadi ceritanya seperti ini. Ini saya ceritakan kronologi awalnya. Karena dari beliau sahabat Lamongan klarifikasi malam hari ini, pada malam malam Kamis, saya ini jadi tahu, ini ternyata orang yang beliau itu yang dikatakan yang sowan kemarin. Jadi gini, 2 minggu sebelum acara Lamongan ini, kalau nggak salah, tanggal 15 Oktober jam 12 malam, saya itu pulang ngaji dari Pucang Laban jam pertama, jam kedua saya itu dari Panjer Tulungagung. Badan saya drop
jam 1 saya itu masuk ke klinik. Saya masuk ke klinik jam 1 malam. Dini hari. Akhirnya 1 malam. Akhirnya saya itu diinfus. Akhirnya saya bisa tidur sekitar jam 2. Tidur. Setelah itu sekitar jam 7 atau jam 8 atau jam 9, saya lupa, sekitar jam 8 kalau nggak salah. Itu saya bangun saya itu kebelet pipis. Akhirnya saya bilang ke sahabatnya Jibor, juga salah satu supir saya, namanya Yadi, aku pengen jeding. Akhirnya diantar ke sama Yadi itu, diantar ke kamar mandi. Setelah saya keluar dari kamar mandi, Yadi itu bilang, "Gus, ada tamu ingin ketemu panjenengan." Ya saya juga nggak tanya siapa, dari mana, nggak tanya saya. Saya cuma bilang ke Yadi, "Urusono karo Jibor aku wis gak kuat. Awakku loro tenan. Aku tak turu maneh." Belum muni ngoten. Akhirnya sama Yadi sama Jibor ini diurus, ketemui. Saya saja Gus, Yadi nunggu jenengan. Oh, Yadi tetap nunggu saya. Iya. Setelah itu saya yang keluar nemui di luar kamar. Di luar kamar, akhirnya ditemui Jibor. Setelah itu saya juga nggak tahu kejadian apa yang terjadi, saya nggak tahu. Akhirnya saya ngurus kesehatan saya karena malam saya harus ada pengajian lagi dan besoknya saya harus keluar kota. Akhirnya saya gak mikir, gak ngereken dengan keadaan itu. Dan singkat cerita, tiba-tiba setelah 3 hari dari tanggal 15 ini tadi, saya sudah agak lumayan sehat, gitu. Ya. Jibor itu nemui saya bawa undangan. Kalau nggak salah itu waktu di mobil, "Gus, kemarin ada orang yang sowan Di rumah sakit. Tuh. Di rumah sakit ada yang sowan seperti ini. Mengantarkan undangan. Dan bilang matur tengkulo juga. Niku bilangnya gini, untuk Gus Ikdam mohon dijadwalkan ini datang di Lamongan. Terus setelah itu beliau juga matur, ya gimana ya, memaksa suruh datang kalau bisa menjadwalkan. Nah di situ saya juga sudah bilang kalau Gus Ikdam mboten saged untuk datang ke situ, keranten acara tanggal 28 kita di Ngawi, dan takutnya kita juga ada acara dadakan. Itu biasanya kita kan setelah ngaji mampir ke rumah sahabat kita, dan soalnya tanggal 29-nya juga kita sudah ada acara di Kandat sore. Saya juga sudah bilang tidak bisa, tapi orang itu tak masa menyodorkan undangan itu. Nah saya kan juga, maksud saya mengaturkan undangan, bukan mengaturkan jadwal. Jadi Ilham itu 3 hari setelah saya dirawat di rumah sakit dengan keadaan sakit itu tadi, tanggal 15 loh itu. Ya. Itu tanggal 15 loh ya. 2 minggu sebelum hari H-nya Lamongan. Berarti tadi kalau saya hitung, itu Jibor nyodorkan undangan tadi. Jadi dia itu nyodorkan mungkin nunggu saya sehat, nunggu saya dangan. Nah akhirnya setelah dia nyodorkan, saya baru ingat, loh Ham, ini berarti orang yang nyambangi ke rumah sakit kemarin. Kan saya di rumah sakit itu saya sudah bilang, oh jangan sampai ada 1 orang pun yang datang ke saya, karena saya memang benar-benar sakit. Saya itu nggak ingin ketemu siapapun, saya pengen istirahat, saya sakit tenanan beneran, dan ketika saya tidak segera sembuh akan banyak jadwal yang kita korbankan dan akan banyak orang yang kecewa, saya kasihan. Lah mengingat hal itu, akhirnya saya teringat, iki berarti setelah saya dirawat di rumah sakit, besoknya itu ada yang WA saya, Ham. Saya langsung cerita ke Ilham. Besoknya itu ada yang cerita WA saya, WA pripun Gus, Jibor tanglet. Jadi aku ki dilok-lokne wong. Gus, jenengan niku lho, kalau nggak nemui saya itu nggak masalah. Jadi besoknya, jadi misal saya itu dirawat malam Kemis sampai hari Kemis ya. Dirawat itu malam Minggu pokoknya tanggal 15 itu loh. 15 Oktober, Minggu berarti Senin. Nah, kalau nggak salah Selasa itu saya di WA orang. Jenengan itu nopo ya cara istilahnya nopo kebacut, jenengan itu keterlaluan, masa nggak ditemui.
kalau yang nggak ditemui cuma saya nggak masalah, tapi yang panjenengan nggak nemui itu adalah itu kiai besar, wong para habae, para pejabat pun tunduk sama beliau. Lah ini jenengan itu kok nggak mau menghormati. Terus akhirnya saya gini di WA itu saya balas, ya Allah Mas, saya itu sudah sakit, keadaan sakit seperti itu loh, jenengan kok bisa bilang seperti itu. Ya semoga jenengan itu sehat-sehat saja, saya bilang seperti itu. Lah akhirnya sinkron, wah ternyata orang itu toham. Lah saya bilang ke Jibor, dan masih banyak bulian ke saya gara-gara saya tidak menemui itu. Terus akhirnya orangnya bilang, padahal saya itu yang nyuruh ke rumah sakit adalah Bunyai, ibunya panjenengan. Lah makanya malam Selasa waktu saya rutinan saya bilang, lah aku lo loro kok dibully kayak ngono, dan siapa yang nyuruh datang, dan ya memaksakan. Lah saya ya gak bingung, wong saya itu sudah terjadwalkan. Ya kalau saya mengupayakan di sana ya yang kandat kecewa, yang ponggok ya juga kecewa kalau saya memaksakan ke sana. Lah saya itu sudah bilang seperti itu. Lah di sana orang-orang malah apa itu seolah-olah saya datang. Lah akhirnya bukan masalah rotinya yang saya bahas, itu bukan masalah rotinya blotong atau tidak. Rotinya guys buat jenengan-jenengan nggak masalah, saya juga nggak berharap itu. Kasihan ini loh, semisal ada yang mau ngasih ingkung apa-apa, kasihan. Dan saya sama sekali tidak pernah ada bahasa di situ di WA-nya Jibor yang tanggal